cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Walaupun jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Karena memang dari awal saya yang selalu ada, tapi tetap selalu ada sampai kapanpun ya Gus. Walaupun jauh, tapi tetap dekat di hati. Iya. Tapi melihat Agus sekarang gimana, Wak? Dengan bodinya bersih, Ya, lebih mentalnya lebih bagus. Lihat dia lebih fresh, lebih kebahagia ya Gus ya. Udah kayaknya lebih bagus lah daripada kemarin-kemarin. Ya, dapat momongan. Doa saya untuk Elmi tetap menjadi istri yang baik, istri yang setia dalam kondisi apapun keadaan Agus. Dan Agus juga tetap sehat ya Gus ya. Amin. Kita jalani apapun itu sudah takdir Allah. Depannya lebih baik ya. Dan untuk momongan sendiri? Insya Allah mudah-mudahan 2025 Allah kasih momongan buat Agus, itu hadiah terindah buat mereka berdua. Lu kalau emang gak punya uang gak usah lu kredit buat rumah. Iya dong. Terus sekarang lu sosokan mau ngerawat orang yang notabene lagi luka parah, ya? Lu bawa ke rumah lu. Udah gitu sekarang nih kita bisa mikir ya, sama-sama mikir ya. Wahai pengacara, gue gak tahu nama lu siapa. Kok bisa sampai masalah pribadi soal rumah lu omongin ke orang yang lagi luka parah? Saya kasihan lihat Novi, ya. Maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita gak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Mau bahkan kalau yang di Indonesia masih, saya rencana mau kirim anak buah saya minggu depan dampingin Agus ke Singapura. Di situ. Jadi nanti udah di setting up juga sama Bang Farhad. Jadi dari LQ kita datang ke sana sama Agus sama istrinya untuk periksa mata di Mount Elizabeth Hospital. Itu hospital rumah sakit nomor 1 lah di Singapura, itu Mount Elizabeth. Untuk biaya untuk pengobatan dimana kan kita ingat juga udah dibagi semua uangnya. Biaya seperti apa sih Bang untuk Singapura besok? Seperti apa nih biaya finansial sendiri? Kalau itu Agus Salim yang awalnya pada tanggal 8 Januari akan menjalani sidang di Pengadilan Tinggi Gugatan Donatur, lagi-lagi dibikin heboh netizen dengan pernyataan Alvin Lim bahwa dirinya akan membawa Agus pergi ke Singapura untuk menjalani tes kesehatannya di rumah sakit Singapura. Netizen beranggapan bahwa cara ini digunakan Alvin Lim untuk Agus bisa menghindari sidang pengadilan agar gugatan donatur kepada Agus bisa dimundurkan. Di sini terlihat bahwa Agus tidak ingin uang donasi itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Periksa dulu di sana pasti, nggak mungkin langsung tindakan. Jadi ke sana datang, periksa dulu, masih memungkinkan nggak untuk dioperasi atau tidak di situ. Kayak saya aja cangkok kan, saya udah bawa donor sana gitu kan. Tapi dokternya bilang kamu belum bisa dioperasi duluan. Kenapa? Dia bilang kamu ada 2 infeksi, satu di saluran CDL, satu di paru-paru. Jadi kalau sampai dioperasi itu akan nyerang, infeksinya itu akan nyerang organ baru tersebut, ujung-ujungnya organ baru tersebut akan rusak. Hal yang sama dengan mata Agus gitu kan. Kalau belum diperiksa lebih dulu, dia main asal tindakan, apa yang mau tindakan, orang periksa aja belum, ya kan. Dia kan harus diperiksa nanti retinanya kah, apanya di situ kan, apakah memungkinkan ini untuk operasi. Nanti dari situ baru kita tindak lanjuti. Saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, yang nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Saya cabut karena dengan alasan pertama
saya kasihan lihat Novi, ya maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Alvin juga mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepada Novi dan mencabut laporan dia di kepolisian karena Novi di media sosial terlihat menangis dan stres. Ini dianggap netizen adalah salah satu jebakan dari Alvin Lim agar Novi juga turut mencabut laporan kepolisiannya karena laporan kepolisian Novi sedang diproses lanjut oleh kepolisian. Ataupun dari Novi mau ketemu, mau mediasi atau mau cari jalan keluar, kita juga nggak pernah nutup peluang. Yang selalu bilang nggak mau damai dan proses hukum selalu kan dari pihak mereka. Nggak ada damai buat Alvin Lim, masukin. Nggak ada damai buat Agus, jeblosin. Kok kayak begitu gitu saya melihatnya. Ya udahlah. Tapi saya pikir balik lagi seperti yang saya bilang tadi, saya harus menjadi yang lebih dewasa. Apapun tindakan mereka, udahlah. Ya kan, saya nggak perlu ikutin. Karena kalau saya ikutin apa yang mereka lakukan, saya jadi sama-sama kekanakan kayak mereka. Dan saya melihat ini peperangan yang nggak adil. Saya ngerti hukum, saya udah lama berkecimpung di dunia pidana, sedangkan Novi nggak pernah ada pengalaman. Jadi nggak seimbang lah saya lawan dia lah. Jadi saya pikir udah, laporan saya terhadap Novi saya cabut aja. Laporan Novi terhadap saya, menurut saya sepele kok. Seperti yang saya bilang, itu laporan sampah. Kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin. Jadi sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ. Dimana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial, itu tetap berjalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu. Dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir proses hukum ini. Situ. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa? Situ. Saya kan nggak bisa kalau memang dicabut. Tapi sama ini nggak ada sih pembicara mau dicabut, bahkan mereka tetap minta saya untuk melanjutkan gugatan tersebut ya. Dan kalau saya dengar di situ gugatan donatur agak lemah ya. Kalau mereka lanjutkan pun sulit itu untuk diterima. Dan kalau kita lihat kondisi Novi ini bukan kondisi yang mereka senang-senang. Kenapa? Di dalam internal mereka pun ada perpecahan. Kita lihat sendiri terakhir Josh Elkel kan keluar tuh dari tim hukum kan. Jadi biarlah publik masyarakat melihat bagaimana seorang Brian mundur, bagaimana ini sekarang Josh Elkel mundur, bagaimana Firdaus itu mundur di situ kan. Jadi ya itulah, biar lawyer-lawyer ini nanti suatu saat mereka sadar siapa sih yang mereka bantuin, siapa sih yang mereka bela ini, apakah yang mereka bela ini benar seperti pendapat mereka bahwa dia adalah seorang malaikat, atau memang orang-orang biasa sama seperti kita yang bisa melakukan kesalahan. Itu aja. Untuk